Bapak dan Ibu yang saya hormati, pelaksanaan PPDB di Kabupaten Jombang itu berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2020. Yang keduanya tentang PPDB. Azasnya masih sama dengan yang tahun lalu, azas PPDB non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Tujuannya mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Yang kedua, memberikan layanan bagi anak usia sekolah lulusan dengan domisili terdekat ke sekolah untuk memasuki satuan pendidikan jenjang yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. Tujuan yang ketiga, membuka akses layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas tentang PPDB dengan mekanisme dalam jaringan atau online. Bapak dan Ibu yang saya hormati, secara umum PPDB di Kabupaten Jombang pendaftarannya dilaksanakan dengan 2 periode, dilaksanakan dalam 2 periode. Periode yang pertama adalah periode pendataan, periode kedua adalah periode seleksi. Insya Allah untuk periode pendataan itu kami buka dan kami mulai tanggal 18 Mei 2020 dan berakhir tanggal 23 Juni 2020. Itu untuk periode pendataan. Nah, di dalam atau selama periode pendataan, calon peserta didik yang akan mengikuti seleksi PPDB SMP di Kabupaten Jombang punya kewajiban mengupload dokumen utama maupun dokumen pendukung yang dimilikinya dalam sistem PPDB kita. Dalam konteks ini kami menghimbau kepada semuanya melalui panjenengan semuanya nanti bahwa semua dokumen yang dimiliki yang insya Allah nanti akan kami rinci, dokumen apa saja yang bisa diupload, dokumen apa saja yang merupakan dokumen utama dan dokumen pendukung untuk pelaksanaan seleksi PPDB. Itu jika mempunyai semuanya, dokumen-dokumen tersebut harus terupload dalam sistem PPDB di Kabupaten Jombang selama periode pendataan. Jika waktu periode pendataan sudah ditutup, maka sudah tidak ada peluang untuk mengupload dokumen dan dokumen yang tidak terupload tidak bisa disusulkan pada saat periode pendataan sudah selesai. Untuk itu, mohon bantuan panjenengan semuanya bisa menginformasikan ini nanti kepada peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dokumen-dokumen utama yang harus diupload dalam sistem oleh calon peserta didik. Saya ulang. Dokumen utama yang Bapak Ibu, mohon izin pada panjenengan semuanya, informasinya satu arah saja dulu. Saat ini mohon izin panjenengan menyimak, mencatat apa yang kami informasikan sehingga bisa jelas dan tidak ada informasi yang tertinggal nanti. Terima kasih sebelumnya. Dokumen utama yang harus dan wajib diupload oleh siswa dalam sistem PPDB nanti yang akan kami buka tanggal 18 Mei adalah
kartu keluarga, itu yang pertama. Kartu keluarga atau surat keterangan domisili, itu yang pertama. Yang kedua, akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Dokumen yang ketiga adalah ijazah SD sederajat atau surat keterangan lulus jika dimungkinkan pada saat itu belum ada ijazah dari SD sederajat asal. Itu 3 dokumen utama yang harus terupload dalam sistem PPDB kita. Sementara untuk dokumen-dokumen pendukungnya, dokumen pendukung itu nanti kami maknai dokumen yang akan dipakai peserta didik untuk memilih jalur pada saat proses seleksi atau periode seleksi. Ya. Dokumen-dokumen pendukung atau dokumen tambahan khusus bagi calon peserta didik penyandang disabilitas wajib mengupload asesmen awal yang dikeluarkan oleh psikolog yang berkompeten di bidangnya. Jadi ada asesmen awal yang menunjukkan bahwa anak ini atau calon peserta didik ini adalah peserta didik berkebutuhan khusus. Itu yang dokumen tambahan yang perlu diupload yang pertama. Yang kedua adalah bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Itu bahasa, mohon izin, bahasa gampangnya kartu miskin. Contohnya misalnya KIP dan yang lain-lain, itu nanti ada penjelasan dalam slide berikutnya. Itu yang harus diupload sebagai dokumen tambahan. Terus surat keterangan pindah tugas bagi calon peserta didik yang orang tua atau walinya mengalami perpindahan tugas. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, surat pernyataan kepala SD atau sederajat yang menyatakan bahwa calon peserta didik tersebut merupakan peserta didik terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, terbaik 4, atau terbaik 5 dari SD sederajat asal dan bermaterai 6.000. Itu surat pernyataan kepala SD sederajat. Yang kelima adalah piagam prestasi kejuaraan tertinggi yang dimilikinya. Jadi prestasi kejuaraan tertinggi yang dimiliki oleh calon peserta didik. Ini wajib diupload. Contoh misalnya peserta didik itu punya piagam prestasi kejuaraan juara 1 tingkat kabupaten. Dia juga punya juara 3 tingkat miliki, itu yang dipilih adalah yang juara 3 tingkat provinsi. Karena dari sisi nilainya itu lebih tinggi. Diupload tapi cukup 1 diambil yang tertinggi. Dan yang terakhir, dokumen pendukung yang terakhir adalah surat pernyataan calon peserta didik yang diketahui orang tua atau walinya
bahwa semua dokumen yang diupload adalah benar dan sesuai dengan realita yang ada. Ya, semacam surat tanggung jawab mutlak. Itu sebagai jaminan kami bahwa dokumen-dokumen yang diupload itu adalah benar dan asli. Ataupun wali murid, semuanya terlayani secara online, sehingga calon peserta didik bisa melakukan penguploadan itu di rumah masing-masing dengan connect internet. Nah, itu dokumen-dokumen yang diupload pada saat pendataan. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam proses pendataan itu nanti waktunya selama 1 bulan lebih. Dokumen-dokumen yang diupload itu akan bermakna, akan berfungsi dalam proses seleksi di tahap periode seleksi nanti jika dokumen-dokumen tersebut sudah terverifikasi oleh tim verifikasi dari panitia PPDB SMP maupun panitia PPDB kabupaten. Setelah dinyatakan sesuai, akan ada notifikasi terverifikasi. Kalau itu sudah terjadi, maka calon peserta didik bisa mengunduh atau mencetak bukti pendataan. Nah, di dalam bukti pendataan itu ada tertulis PIN, ya, ada tertulis PIN untuk masuk atau login pada saat proses seleksi. Selama peserta didik tersebut belum bisa mencetak bukti pendataan, maka calon peserta didik itu tidak akan atau belum tidak akan bisa mendaftar pada atau masuk login pada saat periode seleksi. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, apabila dokumen-dokumen nanti belum terverifikasi atau tidak terverifikasi karena kurang, salah atau yang lain, tim verifikasi akan memberikan catatan di situ. Kekurangannya apa, yang harus dibenahi apa. Itu nanti ada catatan dalam sistem. Dan segera setelah itu ada pembenahan terus diupload ulang. Itu mengenai dokumen pada saat proses pendataan. Nah, harapannya pada proses pendataan itu semua dokumen yang dimiliki oleh siswa tidak ada yang tertinggal untuk diupload sesuai dengan yang kami sampaikan tadi. Itu yang periode pendataan. Selanjutnya siswa atau calon peserta didik akan memasuki periode seleksi. Nah, pada saat periode seleksi itu peserta didik akan masuk dalam sistem PPDB kami atau login menggunakan PIN atau password yang ada di dalam atau yang tertulis di dalam bukti pendataan. Nah, setelah masuk dia baru bisa memilih sekolah dan memilih jalur PPDB yang sudah kita tetapkan, yang setelah ini nanti akan kita jelaskan ada berapa jalur PPDB di Kabupaten Jombang. Nah, itu proses seleksi sampai pada akhir pengumuman. Bapak Ibu yang saya hormati, nah, di dalam proses seleksi saat pertama kali siswa melakukan seleksi atau melogin seleksi hanya bisa memilih satu jalur dari jalur-jalur yang ada dalam PPDB. Itu tentang pendaftaran PPDB. Selanjutnya akan kami sampaikan jalur pendaftaran PPDB online SMP di Kabupaten Jombang.
yang mengacu pada Permendikbud 44 dan Perbub 16. Ada 4 jalur. Yang pertama adalah jalur zonasi dengan kuota 50% dari pagu masing-masing sekolah, pagu SMP negeri. Ya, jalur zonasi pagunya atau kuotanya 50% dari daya tampung atau pagu masing-masing SMP negeri di Kabupaten Jombang. Nanti pagunya berapa ada dalam juknis yang insya Allah setelah ditandatangani nanti akan kami sebar ke panjenengan semuanya. Yang kedua adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini yang dalam PPDB tahun yang sebelumnya dikenal dengan nama jalur miskin, jalur keluarga miskin. Namanya sekarang diubah menjadi jalur afirmasi. Ini khusus bagi anak-anak yang memiliki kartu atau bukti penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah. Yang salah satu contohnya tadi KIP, KJS dan seterusnya itu. Nanti akan kita jelaskan apa saja kartunya. Kuota jalur afirmasi adalah 15% dari daya tampung sekolah. Yang ketiga adalah jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dengan kuota 5% dari daya tampung, dan ini diperuntukkan bagi orang tua atau wali yang mengalami perpindahan tugas. Sehingga tadi dalam dokumen pendukung yang diupload adalah surat keterangan pindah tugas. Dalam surat keterangan pindah tugas itu mencantumkan tempat tugas lama dan tempat tugas baru. Ya, lama bertugas di mana, terus yang baru bertugas di mana. Itu di dalam surat keterangan pindah tugas untuk mendukung dokumen sebagai dokumen pendukung jalur perpindahan tugas orang tua atau wali yang kuotanya 5%. Yang keempat adalah jalur prestasi. Kalau kita berhitung jalur zonasi 50% kuotanya, afirmasi 15%, perpindahan tugas 5%, jumlahnya adalah 70%. Sisa dari 100%-nya adalah 30%, itu masuk kuotanya jalur prestasi. Ya, 30% jalur prestasi. Itu tentang jalur PPDB di Kabupaten Jombang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam siswa memilih atau mendaftar pada periode seleksi memilih jalur zonasi, maka dokumen utama yang dipakai adalah kartu keluarga atau surat keterangan domisili, yang itu nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Pak Rendra kaitannya dengan titik koordinat rumah masing-masing peserta didik. Nah, sementara di jalur afirmasi tadi dasarnya adalah kartu penanganan keluarga tidak mampu, perpindahan tugas dasarnya surat keterangan pindah tugas, jalur prestasi dasarnya adalah prestasi akademik, prestasi non-akademik yang dimiliki oleh calon peserta didik. Dalam Permendikbud 44, untuk bisa mendaftar melalui jalur prestasi itu bisa menggunakan 2 alat.
Yang pertama adalah seperti dokumen yang diupload tadi, menggunakan dasar pernyataan kepala SD sederajat yang menyatakan bahwa siswa tersebut adalah terbaik 1 atau terbaik 2 sampai dengan terbaik 5. Yang perhitungannya menentukannya berdasarkan nilai sekolah. Akumulasinya ditentukan oleh kepala sekolah masing-masing. Bisa dari rapot yang digabung yang menjadi nilai akhir nilai sekolah. Sehingga di dalam perengkingan itu 5 anak tersebut menempati terbaik 1, terbaik 2 sampai terbaik 5. Masing-masing anak dibuatkan surat pernyataan dan surat pernyataan tersebut bisa dipakai untuk mendaftar melalui jalur prestasi. Itu yang pertama. Sehingga Bapak Ibu kepala SD sederajat nanti setelah anak-anak ujian dan dinyatakan lulus, berkewajiban membuatkan surat pernyataan bahwa ada anak yang merupakan terbaik 1 sampai terbaik 5. Nah, alat kedua yang bisa dipakai masuk jalur prestasi adalah piagam prestasi kejuaraan. Piagam prestasi kejuaraan. Bisa piagam prestasi kejuaraan akademik, misalnya hasil kejuaraan Olimpiade Sains Nasional OSN. Dan kalau misalnya piagam prestasi kejuaraan akademik, misalnya kejuaraan karate dalam O2SN misalnya seperti itu. Nah, tingkat kejuaraan yang dipakai untuk mendaftar PPDB jalur prestasi minimal adalah tingkat kejuaraan kabupaten. Juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 kabupaten itu minimal yang bisa dipakai. Ya, itu mengenai jalur prestasi yang bisa dipakai untuk mendaftar jalur PPDB. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam seleksi nanti, calon peserta didik yang masuk jalur prestasi dengan menggunakan atau surat pernyataan kepala sekolah terbaik 1, 2, 3 sampai 5 itu nilai seleksinya akan disetarakan dengan juara tingkat kabupaten perorangan. Seperti tahun lalu untuk juara 1 kabupaten dalam prestasi akademik maupun non-akademik nilainya 70, juara 2 kabupaten nilainya 65, juara 3 kabupaten nilainya 60, juara harapan 1 nilainya 55, dan juara harapan 2 nilainya 50. Nah, anak-anak yang dinyatakan oleh panjenengan semuanya sebagai terbaik 1, maka nilai dalam seleksi PPDB-nya nanti adalah 70. Yang terbaik 2, nilai PPDB-nya dalam seleksi adalah 65 dan seterusnya. Sampai yang terbaik 5 nilainya adalah 50. Itu tingkat kesetaraan nilai yang akan kita pakai di dalam PPDB Kabupaten Jombang tahun 2020 ini. Nah, selebihnya ketika ada kejuaraan prestasi kejuaraan beregu, itu nanti diberi bobot 70% dari nilai perorangan untuk prestasi kejuaraan beregu.
Nah, bobotnya 70% dari nilai perorangan. Itu mengenai jalur prestasi PPDB. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam periode seleksi, di dalam proses seleksi yang tadi kami sampaikan untuk jalur afirmasi, jenis kartu yang diunggah, kartu yang diupload, yang dimiliki oleh siswa adalah salah satu dari kartu berikut. Yang pertama adalah kartu keluarga sejahtera. Yang kedua adalah kartu Indonesia Pintar. Yang ketiga, kartu perlindungan sosial. Keempat, kartu program keluarga harapan. Yang kelima, kartu Jombang Sehat. Yang keenam, kartu jaminan kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, kartu jaminan kesehatan daerah. Dan jika calon peserta didik itu tidak memiliki salah satu dari kartu yang saya sebutkan tadi, tetapi dia tercantum dalam keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penerima PIP, yang namanya tercantum dalam SK Kementerian sebagai penerima PIP, SK tersebut bisa diunggah dan bisa digunakan sebagai bukti bahwa anak ini adalah penerima program penanganan keluarga tidak mampu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika satu anak kok memiliki lebih dari satu kartu, maka tidak semua kartu itu diupload. Pilih salah satu kartu yang membuktikan sebagai penerima penanganan keluarga tidak mampu. Karena dimungkinkan di masyarakat itu ada atau memiliki lebih dari satu kartu. Cukup satu kartu yang dimiliki itu saja yang diupload, yang lain tidak perlu. Itu untuk jalur afirmasi dengan kartu yang ada, dan di sini tidak berlaku surat keterangan tidak mampu dari desa, kecamatan maupun kabupaten. Jadi yang diberlakukan adalah kartu kecuali surat keputusan menteri bahwa siswa itu atau calon peserta didik itu adalah penerima PIP. Kecuali itu, surat keterangan miskin yang lain dalam proses PPDB ini tidak kami perhitungkan. Nah, di dalam proses selanjutnya Bapak Ibu mohon izin, di dalam proses periode seleksi nanti, calon peserta didik yang tadi di depan kami sampaikan hanya bisa menggunakan satu jalur dan pilihan satu sekolah selama proses seleksi, dan di pengumuman sementara setiap hari pada saat proses seleksi, siswa itu misalnya diketahui di hari kedua proses seleksi sudah keluar dari pagu yang ditetapkan oleh sekolah tersebut, maka calon peserta didik itu bisa membatalkan secara sistem dan bisa memilih sekolah lain menggunakan jalur yang lain sesuai dengan dokumen yang dimiliki yang sudah diupload pada saat proses pendataan. Nah, ketika anak itu hanya mengupload KK, akte kelahiran dan ijazah, sementara dokumen pendukung yang lain dia tidak punya, maka haknya dia hanya pada jalur zonasi. Dia tidak bisa menggunakan jalur afirmasi, prestasi maupun perpindahan tugas jika dia hanya mengupload dokumen KK, akte kelahiran
dan ijazah. Itu haknya hanya pada satu jalur. Sementara kalau dia punya atau mengupload dokumen yang pendukung yang lainnya, di jalur zonasi dia tidak masuk, dia bisa menggunakan opsi jalur yang lain sesuai dengan dokumen yang dimilikinya tadi. Nah, ini secara sistem sudah terdata, siswa ini punya hak di jalur apa berdasarkan dokumen yang diupload pada saat proses pendataan. Itu Bapak dan Ibu. Dan waktunya untuk seleksi, periode seleksi itu dimulai 24 Juni sampai dengan 27 Juni 2020. Jadi insya Allah selama 4 hari, 24, 25, 26, 27. Karena ini online, tidak ada waktu jam kerja. Waktunya 24 jam. Anak ini bisa melakukan pendaftaran dalam periode seleksi. Kecuali pada hari terakhir, tanggal 27, itu sistem akan ditutup pukul 15.00. Sistem seleksi pendaftaran periode seleksi akan ditutup pukul 15.00 pada tanggal 27 Juni 2020. Setelah itu proses dan tanggal 28 ada pengumuman. Pengumumannya ada dua bentuk, pengumuman secara fisik yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan pengumuman berbasis online, berbasis web, bisa dilihat dalam web PPDB Kabupaten Jombang. Ini masing-masing calon peserta didik bisa melihat dengan menggunakan alat bantu yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Rendra. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, mohon izin semoga penjelasan saya ini tidak membuat panjenengan jenuh dan tambah bingung, karena saya berusaha untuk runtut menjelaskannya. Kalau nanti misalnya ada yang tidak jelas bisa kita tanyakan dalam proses diskusi. Nah, selanjutnya setelah diumumkan, ada satu sekolah atau beberapa sekolah yang pagunya tidak terpenuhi. Itu nanti akan diberi kesempatan untuk membuka PPDB pemenuhan pagu atau gelombang kedua dengan catatan kekurangan pagunya lebih dari 6 calon peserta didik. Misalnya kekurangannya adalah 7, 8, 9 dan seterusnya, itu baru diizinkan untuk membuka. Kalau kurangnya 6, 5, 4, 3, 2, 1, maka tidak diizinkan untuk membuka gelombang kedua atau PPDB pemenuhan pagu. Nah, ini mohon nanti juga menjadi perhatian masyarakat calon peserta didik bahwa PPDB pemenuhan pagu itu sifatnya adalah untuk memenuhi pagu yang sudah ditetapkan dengan keputusan kepala dinas untuk masing-masing SMP negeri, tidak dalam rangka menambah pagu. Ini yang perlu ditegaskan kepada masyarakat wali murid, tidak dalam rangka menambah pagu tetapi memenuhi kekurangan pagu dengan syarat tadi itu pagunya kurangnya lebih dari 6. Dan itu ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. Baru setelah ditetapkan dengan keputusan kepala dinas, dibuka PPDB gelombang kedua untuk sekolah-sekolah atau SMP negeri tertentu. Yang insya Allah tidak semuanya kurang, seperti pengalaman tahun-tahun lalu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah proses PPDB pemenuhan pagu selesai, maka siswa yang dinyatakan diterima pada SMP negeri yang dipilih
wajib melakukan pemberkasan atau daftar ulang. Di dalam proses pemberkasan atau daftar ulang, calon peserta didik memfotokopi semua dokumen yang dipersyaratkan dari pilihannya tadi, dokumen utama wajib, dan memfotokopi dokumen yang membuat dia diterima dalam proses PPDB itu, difotokopi, dibawa ke sekolah sesuai dengan jadwal, dengan membawa aslinya. Aslinya ditunjukkan pada panitia PPDB SMP negeri, fotokopinya diserahkan. Aslinya dibawa kembali dan disimpan di rumahnya masing-masing. SMP negeri pada saat proses pemberkasan atau daftar ulang tidak boleh menyimpan dokumen asli, terutama ijazah, KK, akte kelahiran, itu tidak boleh disimpan di SMP negeri. Nanti khawatir ketelesut hilang. SMP negeri atau dalam hal ini panitia hanya boleh menyimpan dokumen fotokopinya setelah dicocokkan antara asli dan fotokopinya sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam konteks ini seperti yang disampaikan oleh Pak Sekdin tadi, di dalam masa darurat COVID-19, maka kami tidak mewajibkan dokumen itu dilegalisasi. Karena meminta legalisasi itu pasti ada pergerakan siswa. Ini tidak kami syaratkan. Yang difoto dalam proses pendataan tadi adalah dokumen aslinya, difoto, diunggah. Saat pemberkasan, dokumen aslinya dibawa ke sekolah bersama fotokopinya dan dicocokkan oleh panitia. Kalau cocok, maka siswa itu sudah selesai daftar ulang. Dalam proses daftar ulang tidak ada biaya apapun. Dalam proses daftar ulang tidak ada biaya apapun, termasuk dalam proses pendaftaran mulai pendataan sampai seleksi tidak dipungut biaya apapun. Ini untuk PPDB di Kabupaten Jombang. Dan selebihnya setelah daftar ulang didata oleh sekolah, maka siswa itu akan mengikuti pengenalan lingkungan sekolah jika kondisi darurat COVID-nya sudah selesai di tahun ajaran baru nanti. Selama belum, kita ikuti instruksi dari pemerintah. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini ada banyak yang membuat panjenengan bingung dan kurang jelas. Maka pada proses berikutnya nanti akan diberi kesempatan oleh Pak Rendra untuk menanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti paparan dari Pak Agus selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP. Bapak Ibu yang kami hormati, tambahan sedikit sebelum nanti kita tanya jawab. Yang pertama adalah untuk dokumen yang diunggah itu adalah kita foto, jadi bentuknya nanti bukan PDF, bukan Word, tetapi JPG ya, hasil foto. Ya. Kita foto, kita unggah, maksimal filenya adalah 2 MB. Ya, besarnya file tiap dokumen maksimal 2 MB. Jadi dokumen aslinya difoto, kemudian diunggah, besaran filenya adalah 2 MB. Kemudian yang kedua, untuk pengambilan titik koordinat. Bapak Ibu yang kami hormati,
Untuk titik koordinat itu diambil dari rumah masing-masing, dari rumah calon peserta didik masing-masing, ya, sesuai dengan KK. Apabila ada calon peserta didik menggunakan surat keterangan domisili, maka titik koordinatnya diambilkan dari alamat yang ada pada surat keterangan domisili. Kemudian apabila ada yang nantinya calon peserta didik itu menggunakan jalur penugasan, ya ini berarti menggunakan mengupload SK perpindahan tugas, maka titik koordinatnya diambil dari tempat tugas yang terbaru. Jadi misalkan dulunya saya di Liwe, kemudian pindah ke Jombang, maka titik koordinatnya diambilkan di tempat tugas yang baru, yaitu di Jombang. Kemudian Bapak Ibu, pengambilan titik koordinat tersebut menggunakan aplikasi yang ada di HP, yaitu nama aplikasinya adalah GPS Locker. Ya, jadi tiap-tiap calon peserta didik atau wali murid nanti untuk pengambilan titik koordinat menggunakan aplikasi GPS Locker. Bisa di-download di Play Store-nya masing-masing ya, GPS Locker. Itu di samping itu jika nanti ada video-video tutorial yang akan kita bagikan ke Bapak Ibu sekalian. Cukup sekian Bapak Ibu tambahan dari kami. Kemudian kita buka sesi tanya jawab. Dari Kecamatan Jombang kami persilakan terlebih dahulu. Monggo yang mau bertanya silakan angkat tangannya dulu. Monggo Bapak Ibu. Ya, Bapak Nur Wahid. Silakan Pak, dari SD mana Pak? Dari SD Pululor 2 Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang lain tolong di mute dulu. Ya, oke, silakan Pak Nur Wahid. Terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Agus Suryo tadi, bahwa upload dokumen itu semuanya bisa dilakukan oleh peserta didik atau dibantu keluarganya di rumah. Pertanyaan saya hanya satu, bagaimana jika ada peserta didik yang tidak memiliki fasilitas untuk mengupload itu, apakah pihak sekolah boleh membantunya? Boleh lah. Karena sesuai dengan protokol kan begitu, semuanya dilakukan secara online, seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, harus dilakukan di rumah. Oke, terima kasih, itu saja Pak Rendra, mohon dijawab dulu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Pak. Silakan dari Pak Heri Purwanto, monggo Pak Heri. Yang lain tolong di mute dulu ya. Oke. Ada dua pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, untuk penentuan. Dari SD mana Pak? Sebentar, dari Pak Heri SD mana Pak? Dari SDN Candi Mulyo 3. Oke, silakan Pak. Oke. Yang pertama, untuk penentuan jalur itu, apakah itu dipilih sendiri oleh peserta didik, ataukah otomatis sesuai dengan dokumen yang diunggah oleh peserta didik, itu satu. Kemudian pada saat nanti dicabut berkasnya atau dalam perjalanan merasa tidak masuk, tidak bisa masuk, kemudian dicabut, kemudian pindah ke sekolah lain, apakah juga secara otomatis pemilihan jalurnya itu juga dengan dokumen yang diunggah, atau peserta didik menentukan secara mandiri atau manual? Itu yang pertama. Yang kedua, pada tanggal 24 sampai 27 Juni itu ada perankingan. Perankingan itu berjalan setiap waktu atau diumumkan pada saat sore hari saja. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Heri dari Candi 3. Berikutnya kami persilakan
Yang dari Kecamatan Jombang. Ya, dari Pak Heri Mujono dari Kepanjen 2. Kami persilakan Pak Heri. Seleksi sih, betul. Yang lain tolong di-mute dulu. Sih toh. Prosentasenya kamu. Sebentar Pak Heri. Yang lain tolong di-mute dulu. Ya, oke, silakan Pak Heri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf, Pak Agus. Mohon maaf Pak Heri. Pak Heri, spikernya dikecilkan dulu aja. Ya. Pak Heri, mungkin dalam satu ruang ada 2 HP itu yang aktif. Halo, Ya Pak, silakan. sudah Pak? Baik, ya. Saya akan sedikit mencermati dengan semua yang dipaparkan, cukup 2 aja. Yang pertama, kami kurang sepakat dengan adanya kepala sekolah untuk membuat surat pernyataan 5 besar. Bagi sebuah institusi seperti kepala sekolah, itu sebenarnya kewenangan untuk membuat ranking dalam seleksi itu tidak tepat. Karena kita kewajiban menentukan lulus dan tidak, itu tidak membandingkan antara anak sama anak yang lain. Tapi anak itu dinyatakan lulus, distandarkan dengan KKM-nya atau SKL-nya. Jadi menurut saya, yang digunakan dokumen itu adalah daftar kolektif nilai US, yang mana kepala sekolah cukup memproduk surat daftar kolektif nilai US. Jadi tidak membuat surat pernyataan 5 besar tersebut. Karena hari ini sudah menyalahi ketentuan yang selama ini perankingan itu sudah nggak benar. Jadi itu yang pertama Bapak. Yang kedua, jalur prestasi dengan peringkat 5 besar ini kurang berkeadilan jika nilainya dibandingkan dengan juara OSN. Contoh aja, anak itu sama-sama menempuh 5 tahun atau 6 tahun pendidikan di SD, kemudian si A itu mencapai nilai atau prestasi OSN juara 1 kabupaten, dan kebetulan dia ranking 2 pada atau peringkat 2 pada US ini, tetapi dia akan terkalahkan oleh anak yang tidak melalui seleksi tingkat sekolahan, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten. Jadi misalkan dia juara OSN dari Kepanjen 2 dan kebetulan bersamaan dengan itu dia juara 3 dalam peringkat US. Akan terkalahkan skornya dengan anak misalkan Jombatan 1 yang kebetulan 1 besar, skornya sama-sama 70. Nah ini yang tidak berkeadilan Bapak. Dan ini perlu diralat ulang, kajiannya diperdalam. Jalur prestasi dengan penentuan peringkat ini menurut saya kurang tepat dan kurang berkeadilan. Jadi kalau jalur prestasi dalam kondisi corona, menurut saya dengan prestasi-prestasi yang non-akademik yang diperoleh melalui lomba yang berkompetisi ketat itulah yang memang diambil. Yang lainnya sementara berlaku yonasi. Toh nanti jika dalam garis batas bawah, ketika nilainya itu sama, kemungkinan juga akan step yang kedua atau tolak ukur yang kedua akhirnya adalah yonasi lagi. Maka makna prestasi itu, jalur prestasi lemah lagi dan menjadi satu kesatuan kumulatif jalur yonasi. Dan ini mohon maaf agak sedikit mengkritisi karena kita berharap jangan sampai kebijakan kita akan dikritiki oleh publik itu kita kurang kajian secara mendalam. Terima kasih dan mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu Pak Agus. Oke, monggo.
Terima kasih. Yang pertama dari Pak Nur Wahid, SDN Pulau Lor 2. Upload dokumen, jika ada peserta didik yang tidak punya fasilitas, apa sekolah boleh memfasilitasi? Prinsipnya boleh, Bapak. Jadi prinsipnya khusus bagi peserta didik yang memang secara fasilitas HP tidak punya, koneksi internet tidak ada misalnya. Itu sekolah boleh memfasilitasi, tapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Artinya, sekolah tidak boleh mengumpulkan dalam satu titik peserta didik maupun wali murid yang akan difasilitasi. Jadi itu. Yang kedua, Pak Eri Purwanto, SDN Candi Mulyo 3. Penentuan jalur otomatis apa dipilih oleh peserta didik, Bapak dan Ibu? Untuk memilih jalur itu yang memilih adalah calon peserta didik. Sementara dokumen yang diupload itu merupakan satu fasilitas bahwa jalur yang akan dipilih itu sudah bisa terbuka dengan adanya dokumen yang sudah disimpan dalam aplikasi PPDB kita. Ketika seorang peserta didik tidak mengupload piagam prestasi kejuaraan misalnya, maka peserta didik itu tidak akan bisa memilih jalur prestasi. Sistem akan menolak secara otomatis. Tetapi ketika peserta didik itu sudah mengupload piagam prestasi kejuaraan dan sudah terverifikasi oleh tim verifikasi, maka saat anak ini akan memilih jalur prestasi, maka sistem akan bisa menerima. Jadi intinya untuk memilih jalur itu menjadi kewenangan peserta didik. Tidak secara otomatis jalur itu disediakan jalur itu tersedia dengan kemauan anak, tidak, tapi harus dipilih dulu. Nah itu bedanya dengan yang tahun kemarin karena sekarang ada periode pendataan. Terus jika dicabut secara mandiri oleh peserta didik, jadi pencabutan dilakukan oleh peserta didik secara mandiri dan itu tidak berpengaruh pada dokumen yang sudah tersimpan. Dokumennya tetap tersimpan, kapanpun anak itu akan memilih jalur baik di pendaftaran pertama maupun setelah mencabut, dia masih bisa memilih alternatif jalur yang lain sepanjang dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk jalur itu sudah tersimpan di aplikasi. Itu yang kedua. Rankingan untuk seleksi PPDB secara sistem itu berjalan setiap saat, Bapak. Jadi tidak pagi mendaftar, sore baru di ranking, tidak. Berjalan sistem setiap saat. Sehingga secara fluktuatif kelebihan-kelebihan jumlah kuota itu nanti akan bergeser ke jalur zonasi karena di dalam salah satu ayat tambahannya di jalur zonasi itu 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan tugas 5%, jalur prestasi 30%. Di dalam ketentuan itu tidak ada minimal maksimal. Namun ada satu klausul ayat yang menguatkan bahwa jalur zonasi itu bisa bertambah ketika kuota jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas tidak terpenuhi. Ini secara otomatis akan menambah kuotanya jalur zonasi. Nah, dengan demikian pada saat pengumuman setiap hari ini akan terjadi fluktuasi jumlah pendaftar. Ketika hari pertama jalur afirmasi tidak ada yang mendaftar, maka kuotanya otomatis masuk ke jalur zonasi. Di hari kedua di sekolah tersebut jalur afirmasi ada yang mendaftar, maka sistem akan mengembalikan kuotanya jalur afirmasi ke kuota afirmasi sendiri. Sehingga fluktuatif, sehingga anak itu bisa kadang-kadang masuk di jalur zonasi, bisa juga
ketika yang mempunyai kuota itu ada, dia akan hilang lagi. Makanya diharapkan melihatnya itu setiap saat oleh peserta didik itu sendiri. Real time. Real time. Jadi fluktuasinya atau perengkingannya itu real time. Tidak menunggu sore harinya. Itu dari Pak Eri Wurwanto. Yang menarik dari Pak Eri Mujono ini. Menarik sekali. Ya. Intinya kurang sepakat dengan pernyataan 5 terbaik. Karena lulus tidak didasarkan pada peringkat. Dan peringkat itu sudah tidak boleh. Kami sudah memahami itu. Sesuai dengan ketentuan yang ada memang pemeringkatan tidak boleh. Bapak dan Ibu, konteks 5 terbaik yang dipakai PPDB ini tidak dalam rangka menentukan kelulusan dari satuan pendidikan. Dan insya Allah ini sudah kami diskusikan, karena waktunya memang kondisinya seperti ini, kami tidak bisa melibatkan banyak unsur seperti tahun lalu. Ya. Dan 5 terbaik itu penentunya adalah kepala sekolah. Kalau kita melihat DKN, dan sekalipun DKN itu menurut aturannya tidak perlu di-ranking, tapi untuk kepentingan PPDB ini, mohon izin, DKN panjenengan upayakan diurut. Makanya kami tidak menggunakan istilah peringkat. Kami menggunakan istilah terbaik 1, 2, 3, 4, 5 menurut panjenengan. Menurut kriteria panjenengan. Nah itu instruksi yang diberikan kepada kami di dalam PPDB tahun ini. Artinya mengacu pada Permendikbud 44 bahwa untuk masuk jalur prestasi itu ada 2 alat yang bisa dipakai. Yang pertama adalah nilai US. Yang kedua adalah piagam kejuaraan. Untuk nilai US tidak kita buka luas seperti tahun kemarin, tetapi diwakili 5 terbaik dengan basis satuan pendidikan. Dan mohon izin Bapak Ibu, di dalam surat pernyataan kepala sekolah itu tidak mencantumkan nilai. Peringkat 1 di Kepanjen 1, peringkat 1 di Pulau Lor 2 misalnya, itu tidak boleh mencantumkan nilai. Hanya ditetapkan si anak ini adalah terbaik 1. Si anak B terbaik 2 dan seterusnya. Dan itu karena tidak ada perankingan maka perlu surat pernyataan. Secara hukum, mohon izin Bapak Kepala Dinas kita basicnya adalah bagian hukum. Maka surat pernyataan kepala sekolah bermatra itu sudah sangat kuat. Untuk menentukan terbaik 1 sampai 5. Itu yang kami terjemahkan dalam pedoman teknis. Terus tadi yang kedua, penghargaan antara terbaik 1, 2, 3, 4, 5 tidak sebanding dengan piagam kejuaraan peringkat 3. Dicontohkan tadi seperti itu. Bapak dan Ibu, mohon izin. Kemarin saat telekonferensi sudah ada yang mencermati itu. Dalam tabel yang kami sampaikan dalam paparan itu sudah ada revisi. Artinya di dalam tabel yang semula juara harapan 1, 2, 3 provinsi itu sama dengan juara 1, 2, 3 kabupaten. Begitu juga juara harapan 1, 2, 3 nasional sama dengan juara 1, 2, 3 provinsi. Ini sudah kami revisi karena dasarnya memang namanya juara nasional sekalipun juara harapan itu peringkatnya masih lebih tinggi dibandingkan juara provinsi, termasuk juara kabupaten dibandingkan dengan provinsi. Dan dalam konteks ini, konteks PPDB ini maksudnya, mohon izin, untuk nilai terbaik 1, 2, 3, 4, 5
itu kita setarakan dengan nilai piagam kejuaraan, prestasi kejuaraan tingkat kabupaten, juara 1, 2, 3, harapan 1 dan 2. Itu revisinya kalau bisa saya sampaikan hari ini, untuk juara 1 piagam prestasi kejuaraan tingkat kabupaten 76, juara 2-nya 74, juara 3 72, harapan 1 70, harapan 2 68, harapan 3-nya 66. Sementara untuk harapan 1, 2, 3 provinsi mulai 82, 80, 78. Jadi harapan 3 provinsi itu masih lebih tinggi skornya atau nilainya dibanding juara 1 tingkat kabupaten. Untuk anak yang terbaik 1, poinnya 76, terbaik 2, 74, terbaik 3, 72, terbaik 4, 70, terbaik 5, 68. Ini kesetaraan yang kami ambil dari hasil telekonferensi ini. Ya, itu sementara yang bisa saya sampaikan. Untuk juara piagam prestasi juara 3 dengan nilai dikalahkan dengan juara 1. Juara 1 mengalahkan juara 3 USN. Coba kalau kita perhatikan di situ, misalnya anak juara 3 USN, poinnya 72. Anak terbaik 1, poinnya 76. Pasti. Bapak dan Ibu, kita tidak bisa membedakan antara prestasi kejuaraan dengan terbaik 1 yang ditetapkan oleh sekolah. Kami yakin anak untuk bisa mencapai predikat terbaik 1 di sekolah panjenengan, ini juga pasti melalui suatu perjuangan yang luar biasa. Sama dengan anak-anak yang mengikuti prestasi kejuaraan. Itu pun membutuhkan tenaga dan pikiran yang luar biasa. Jadi keduanya sama-sama diberi penghargaan di dalam PPDB tahun 2020 di Kabupaten Jombang ini. Ini perkara nanti mereka masuk jalur prestasi melalui proses perengkingan, itu melihat jumlah pendaftar dibandingkan dengan pagunya. Nah, ketika sama, maka ada aturan-aturan lain yang diterapkan di situ. Karena sekalipun jalur prestasi ada nilainya, tetap di batas pagunya nanti mempertimbangkan jarak, usia, dan waktu saat mendaftar pada periode seleksi. Itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang bisa kami jelaskan dari pedoman teknis yang sudah kami susun atas inisiasi beberapa elemen. Yang mohon izin, kami mengumpulkannya tidak sama dengan tahun lalu, karena kondisinya memang seperti ini. Sementara itu, saya kembalikan ke Mas Rendra. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin masih ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Ya, dari Pak Sukoco. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menambahkan saja tentang apa yang telah disampaikan oleh Pak Heri Mujiono tentang jalur prestasi surat pernyataan KS terbaik 1, 2, 3, 4, 5. Kalau terbaik 1, 2, 3, 4, 5 didasarkan pada sebuah sekolah, ini tidak adil apabila sebuah sekolah jumlah kelasnya hanya 1 dibanding dengan sebuah sekolah yang kelasnya lebih dari 1.
bisa kita katakan ada kelas paralel. Nah, ini mohon menjadi pertimbangan bagi tim, mengingat, maksud saya panitia, mengingat terbaik 1, 2, 3, 4, 5 ini, setiap lembaga, saya yakin jumlah siswanya akan berbeda. Ada yang jumlah siswanya sedikit, dan juga ada jumlah siswa yang banyak, seperti di SDN Kepanjen yang dipimpin oleh Pak Heri Mujiono. Yang kedua, tentang prestasi non-akademik. Yang diakui adalah yang berasal tingkatan kabupaten. Bagaimana kalau prestasi itu diperoleh dari kabupaten lain? Apakah juga mendapatkan pengakuan di dalam pelaksanaan seleksi ini? Itu terima kasih yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi dari Kecamatan Kudu, monggo kami persilahkan. Dari Kecamatan Kudu. Ya, dari Bu Napsia, monggo Bu Napsia. Bu Napsia dulu, baru setelah itu Bu Sri Mudiatin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari SD mana, Bu? Saya dari SDN Sumber Teguh, Pak. Terima kasih telah kami simak semua, telah ikut menyimak dengan jelas, dan saya kira sudah gamblang juga. Yang perlu kami tanyakan di sini, Pak, mungkin di luar ini ya, anak-anak kami itu dalam PPDB nanti ada yang minta sekolah di luar, baik di luar Jombang ataupun di luar Kecamatan Kudu, dan khususnya di Pondok. Nah, ini mohon nanti pencerahannya, Pak, karena ini nanti Pondok kan juga libur semua, dan sistemnya kan online juga. Untuk yang PPDB ini kami sudah menyimak dengan jelas dan sama. Terima kasih. Untuk yang ini, Pak, yang kami perlu untuk pencerahannya juga, dan perlu untuk sampaikan ke wali murid bagaimana anak-anak kami ini. Karena apa? Pondok juga sekarang diliburkan, dan waktu pendaftaran itu pun juga terjadwal. Begitu, Pak, itu yang perlu kami sampaikan, dan kami tunggu untuk pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjutkan ke Bu Sri Mudiatin. Dari SD mana, Bu? Silahkan, Bu Sri. Ya, Bu, silakan Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, yang ingin saya tanyakan dari mengenai SD mana, piagam penghargaan Bapak. Dari SDN Made. Mengenai SDN Made, Pak. Iya. Ya, SDN Made. Mengenai dokumen pendukung, Bapak, di sini dijelaskan bahwa kepala sekolah diperkenankan untuk membuat surat keterangan terbaik 1 sampai 5. Yang ingin saya tanyakan ini, Pak, kepala sekolah saja sekarang diberi kemudahan untuk memberikan surat keterangan terbaik siswa 1 sampai 5. Lah, apakah tidak ada kemudahan untuk siswa yang juara kecamatan, Bapak? Masalahnya begini, siswa menjadi juara 1 di kecamatan itu juga butuh kompetensi yang sangat ketat, Pak. Juga butuh latihan yang sangat berat, di mana satu kecamatan katakanlah terdiri dari 12 SD, kemudian 5 MI. Itu butuh latihan yang berat, butuh mereka menyisakan waktunya dari belajar. Gagal, dia sudah tidak dapat juara, tetapi dia tidak ada penghargaan. Apakah tidak ada kemudahan untuk itu, Pak? Barangkali juara 1 saja untuk kecamatan diberi kelonggaran selain surat keterangan. Barangkali seperti itu, Pak, supaya menjadi motivasi anak ini. Jika barangkali dalam segi akademik dia tidak mampu, menjadi yang terbaik juga dia tidak bisa, tetapi dia mampu di bidang seni atau di bidang yang lain di kecamatan,
dia mendapatkan bisa dijadikan pertimbangan untuk bisa dimasukkan ke dalam dokumen pendukung dan bisa diakui. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih Bu Sri Mudiatin. Kita jawab dulu Pak Agus yang dari Bapak Sukoco tentang prestasi untuk penghargaan terbaik 1, 2, 3, 4, 5 antara siswa yang kecil jumlah siswanya, sekolah yang kecil jumlah siswanya dengan jumlah sekolah yang besar dengan jumlah siswa yang besar. Oke, terima kasih Pak Koco. Menjawab pertanyaan panjenengan, kalau kita berbicara dari sisi keadilan, yang namanya keadilan itu memang sulit untuk diterapkan, Bapak. Tapi prinsipnya Juknis kami mengacu pada kebijakan yang sudah diambil oleh pimpinan, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, mengacu pada peraturan Menteri bahwa dalam perjalanan waktu pendidikan kita nanti akan menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Dalam proses perjalanan waktu nanti, diharapkan semua sekolah itu semuanya favorit di wilayahnya masing-masing. Menjadi sekolah yang diminati oleh masyarakat. Nah, itu dimulai dari peserta didik, sarana prasarananya, dan tenaga pendidiknya. Kapasitas kami dalam PPDB itu dalam rangka untuk salah satunya menjalankan itu. Sehingga 5 terbaik yang disyaratkan untuk bisa masuk jalur prestasi tidak berdasarkan pada jumlah siswa di sekolah tersebut, tetapi berbasis satuan pendidikan. Dalam pemahaman ini, instruksi yang diberikan kepada kami, semua sekolah punya hak yang sama di dalam menyertakan 5 siswa terbaiknya pada PPDB untuk masuk jalur prestasi. Oleh karena itu, tadi saya sampaikan bahwa di dalam surat pernyataan itu tidak tercantum nilai berapa anak itu di sekolah panjenengan masing-masing. Tetapi ditetapkan oleh panjenengan semuanya bahwa anak ini adalah peringkat atau terbaik 1 di sekolah masing-masing, terbaik 2, terbaik 3, sampai terbaik 5. Jadi itu basisnya adalah basis satuan pendidikan. Ini satu bentuk penghargaan satuan pendidikan dalam PPDB kita, bahwa di sini tidak ada pembeda antara sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Karena salah satu indikator sekolah favorit itu siswanya banyak, salah satu indikatornya. Itu Bapak yang bisa saya sampaikan sesuai dengan inisiasi dari pimpinan yang sudah kami rekam dalam Juknis yang ada. Kemudian yang pertanyaan yang berikutnya bagus dari Bu Napsia dari Sumber Teguh untuk PPDB di luar PPDB dinas, yaitu di luar kabupaten ataupun di pondok, mungkin seperti apa gitu. Nggih. Ibu nggih. Nggih, Ibu. Ibu yang saya hormati, dalam hal ini kami mengatur PPDB online masuk SMP di Kabupaten Jombang. SMP dalam hal ini sekolah, bukan madrasah. Itu yang pertama. Karena keinginan kami sebenarnya PPDB ini berjalan bersamaan antara sekolah dan madrasah, tapi namanya masih belum bisa. Itu yang pertama saya sampaikan. Nah, untuk sekolah dalam hal ini SMP di Jombang ini ada SMP negeri dan SMP swasta. SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, untuk SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah, PPDB-nya kita buat dengan sistem online atau mekanisme berbasis dalam jaringan. Daring.
Sementara untuk SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta, pendaftarannya dengan mekanisme luar jaringan, luring atau offline. Itu bedanya di Jombang. Nah, untuk siswa yang mendaftar di pondok pesantren, karena ini online, maka pondok pesantren tentunya pondok pesantren yang memiliki sekolah negeri, SMP negeri dalam hal ini, itu ada aturan khusus untuk menjaring ke sana sepanjang siswanya itu menjadi santri pondok yang mondok di pondok pesantren itu, maka pondok pesantren bisa mengeluarkan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh RT RW setempat dan diketahui oleh lurah atau kepala desa di pondok pesantren. Dan posisi saat ini memang anak-anak santri itu semuanya dipulangkan karena posisi apa ini? Darurat COVID begitu ya. Tapi kalau kita melakukan PPDB berbasis online, berbasis dalam jaringan, ini bisa dijangkau dimanapun, sepanjang bisa koneksi internet. Tidak harus ada pergerakan siswa dan orang tua ke sekolah. Ini. Mengenai hal ini, kalau terjadi pendaftarannya itu keluar kabupaten, mohon izin, kami tidak dalam kapasitas bisa menjelaskan itu. Tapi yang pasti, jika ada siswa Kabupaten Jombang yang akan melanjutkan keluar Kabupaten Jombang, biasanya luar Kabupaten Jombang itu mensyaratkan ada rekomendasi. Ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh kalau SD bidang pembinaan SD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dengan surat pengantar dari sekolah dan Korwil. Dibawa ke bidang pembinaan SD, keluar surat rekomendasi. Surat rekomendasi biasanya oleh luar Kabupaten Jombang diminta, termasuk jika ada anak luar Jombang yang daftar ke Jombang. Itu salah satu syaratnya adalah surat rekomendasi. Itu. Yang berikutnya dari Bu Sri Mudiatin untuk surat keterangan terbaik, dokumen surat keterangan terbaik, terus kemudian juara kecamatan, Pak. Nah, ini pembandingan dengan kenapa kok juara kecamatan tidak dimasukkan. Oke, Ibu, ini kenapa kita batasi sampai juara kabupaten. Ini mengacu pada pedoman PPDB tahun 2019 dengan Permendikbud 51 waktu itu, yang sekarang sudah dirubah menjadi Permendikbud 44. Nanti coba akan kita cermati usulan panjenengan dan kami diskusikan dengan pimpinan. Untuk yang kemungkinan bisa memasukkan juara kecamatan. Itu. Ini ada yang terlupa, pertanyaan dari Pak Sukoco tadi, insya Allah. Untuk yang masuk jalur prestasi itu, calon peserta didik yang dari mana? Kalau menurut Juknis kami, jalur prestasi itu diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari SD sederajat di Kabupaten Jombang dan berdomisili di Kabupaten Jombang. Andainya siswa tersebut mengikuti kegiatan di luar Kabupaten Jombang mendapatkan kejuaraan tingkat kabupaten lain, di kabupaten lain maksud saya, apakah juga diakui di proses seleksi ini? Bahwa anak tersebut juga mendapatkan kejuaraan tingkat kabupaten, tapi tingkat kabupatennya tidak dari Jombang. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi syarat yang harus dicermati, yang bisa mendaftar masuk jalur prestasi adalah siswa dari SD sederajat di Kabupaten Jombang dan berdomisili di Kabupaten Jombang.
perkara dia mendapatkan piagam prestasinya itu dari mana. Misalnya dia dapat piagam dari Kabupaten Kediri. Itu tentunya ada surat pengiriman dari sekolah asal. Nah, surat pengiriman dari sekolah asal itu pasti menunjukkan di dalam piagam itu asalnya dari sekolah mana. Asalnya dari SD mana. Di piagam insya Allah ada tertulis itu. Nah, di piagam yang tertulis itu menandakan bahwa anak ini berasal dari SD sederajat di Kabupaten Jombang. Domisilinya kita lihat di kakaknya. Makanya di dalam dokumen utama itu kami syaratkan harus mengupload kakak, akte kelahiran, dan ijazah. Atau surat keterangan lulus kalau dimungkinkan ijazahnya belum keluar belangkunya. Akte kelahiran kalau misalnya belum punya bisa surat keterangan lahir yang dikeluarkan cukup dari desa. Tidak perlu antri di Dukcapil. Ya. Tapi kalau kakak nggak punya, itu nanti sepanjang bisa dipertanggungjawabkan bisa diganti dengan surat keterangan domisili. Itu alternatif yang kita cantumkan di dalam juknis kita. Demikian Pak Koco. Iya, makasih. Makasih. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan lagi, kami persilahkan. Monggo yang mungkin mau ditanyakan lagi, kami persilahkan. Dari Kecamatan Kudu maupun Kecamatan Jombang. Pak Asto, monggo Pak Asto. Pak Asto, silakan Pak Asto kalau mau bertanya. Assalamualaikum. Namanya Pak Asto tapi Bu Indri ini dari Pelandi 1. Yang mau saya tanyakan Pak, apabila peserta didik itu punya 2 sertifikat kejuaraan tapi tidak sama, misalkan yang satu karate, yang satu lari, apakah itu bisa diupload semuanya? Hanya itu Pak yang saya tanyakan. Oke, terima kasih. Pak Muni, Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kalau belum ada, monggo Pak Agus dijawab dulu. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Asto yang suaranya Bu Indri. Bu Indri, Pelandi 1. Dari Pelandi 1. Bapak Ibu, ini berlaku untuk semuanya saja, tidak hanya untuk Pak Asto dan Bu Indri. Di dalam mengunggah atau mengupload sertifikat atau piagam prestasi kejuaraan, bukan tidak mungkin memang seorang siswa itu mempunyai banyak piagam. Ya. Tapi dari sekian banyak piagam, tolong diidentifikasi piagam mana yang nilainya tertinggi. Contoh misalnya, tadi disebutkan juara 1 karate tingkat provinsi. Dan juga juara 2 lari tingkat provinsi. Kalau menurut hitungan nilai, maka nilai yang tertinggi adalah juara 1 karate tingkat provinsi. Maka yang diunggah yang juara 1. Tidak harus sekian banyak piagam yang dimiliki diunggah semuanya, tidak. Jadi cukup 1 yang nilainya paling tinggi dari piagam yang dimiliki. Dan skornya tidak diakumulasi, Pak De. Dan tidak ada akumulasi skor. Misalnya seorang anak mempunyai 8 piagam. Per piagam 70, terus 8 kali 70, tidak seperti itu. Jadi diambil 1 piagam yang nilainya tertinggi. Nah, nanti biar tim verifikasi itu fokus, maka unggah saja, disarankan untuk mengunggah piagam yang nilainya paling tinggi dari yang piagam yang dimiliki. Kalau semuanya nanti diunggah, saya khawatir tim verifikasi malah keliru milih piagam yang
nilainya lebih rendah. Nah itu. Dan Pak Hasto dan Bu Indri yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Pak Agus. Rendra. Bapak Ibu mungkin ada lagi yang ditanyakan, kami persilahkan. Dari Kecamatan Jombang atau mungkin dari Pak Heri, Pak. Ya, silakan Pak Heri. Terima kasih. Speakernya dikeluarkan. Terima kasih. Saya Suaranya gema Pak Heri. Punya dikurangi. Suaranya bergema. Oke, saya menyampaikan untuk tahun berikutnya, Bapak. Tahun berikutnya saya berharap diberlakukan tes potensi akademik. Persoalannya tahun ini kita bisa memahami karena kondisi seperti ini, dengan penentuan jalur prestasi yang semestinya 30% itu cukup mengimbangi sebagai katalisator siswa yang potensi belajar di SMP, itu cukup bagus, Pak. Tapi tahun ini sangat memberatkan pihak SD. Kita jujur, seharusnya di pihak SD itu cukup berpikir, saya mencetak kompetensi akademik anak-anak tercapai tuntas. Sedangkan PPDB itu adalah proses filter untuk masuknya gerbang di tingkat SMP. Maka yang punya kewenangan mau menyeleksi masuk ke gerbang saya misalkan, itu adalah diri saya. Itu mungkin diagramnya begitu. Nah, karena itu saya perlu menyampaikan ini sebagai contoh. Saya ini 84 siswa kelas 6. Untuk menentukan 5 peringkat terbaik, saya harus melakukan diskusi yang sangat ketat Dewan Guru dengan paparan perdata yang sangat transparan bagi seluruh wali peserta didik yang notabene kepanjang 2 ini walinya adalah wali-wali yang akademisi semua. Dan ini sangat memberatkan. Artinya dengan program PPDB kita harus melayani pihak SMP untuk mengikuti pola itu. Nah, untuk mengeliminir terjadinya hal-hal yang sifatnya secara yuridis kita sangat telak dengan perdebatan perdata, maka tahun ke depan sebagai masukan Bapak, mohon TPA itu diberlakukan. Nah, sejak awal saya berharap tahun ini itu bisa TPA gitu loh. Kalau toh memang secara adanya kasus pandemi ini belum bisa, maka jalur prestasi tahun ini mengalah tidak mengambil nilai US karena kemarin prosesnya juga begitu-begitu. Lembaga membuat patokan dasar mengukur kompetensinya itu tidak sama. Nah, sehingga kalau masih boleh usul untuk tahun ini, mohon mengakui adanya jalur prestasi yang mereka berjuang, sebagaimana tadi Bu Sri Kudu itu juga menyampaikan bahwa perjuangan-perjuangan yang bersifat non-akademik ini kompetisinya sangat berat sekali, perjuangannya juga besar banget. Jadi itu yang terjadi. Justru di tempat saya, anak-anak yang mendapatkan prestasi KSN dan ODSN itu mereka dalam konteks kompilasi nilai US-nya, mereka juga berada di ranking 6-7. Ini kan cukup berat sekali, Pak. Nah, itu harapan saya untuk tahun depan kita memperbaiki ini agar kita semakin sempurna untuk delik-delik hukum, delik debat kritis perdata ini menjadi kita ringan berjawab, Bapak. Saya pikir itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri. Tahun ini memang kita belum bisa melaksanakan tes potensi akademik karena situasi dan anggaran. Untuk perkara anggaran, saya tidak perlu menjelaskan secara detail pada panjenengan, karena memang kondisinya saat ini sama-sama kita tahu. Terkait dengan usulan untuk tingkat kecamatan di
akomodasi tadi sudah saya sampaikan, nanti akan menjadi bagian yang akan kami diskusikan ulang dengan pimpinan terkait ini untuk diambil kebijakannya seperti apa. Jadi kesempatan ini kami tidak bisa menjanjikan itu kami masukkan apa tidak. Karena urusan kebijakan itu bukan kapasitas kami. Secara teknis nanti kami akan terjemahkan dalam juknis ketika memang kebijakannya masukkan dan secara aturan pedoman dari tingkat atas diperbolehkan. Itu akan kami analisis dulu terkait dengan usul dari Pak Eri dan juga dari Ibu Sri tadi. Yang kedua usulannya untuk tahun depan ada tes potensi akademik, ini juga kami tidak bisa menjanjikan, tapi akan menjadi catatan kami. Karena beberapa tahun yang lalu TPA itu sudah tidak diperbolehkan. Nanti kalau secara regulasi diperbolehkan, kami akan jalankan. Karena itu memang dengan adanya TPA lebih meringankan teman-teman SD, juga meringankan kami yang menangani SMP. Karena kita sudah punya pengalaman bersama Pak Eri tentunya, menggarap TPA-nya masuk SMP. Tapi sayang regulasi di tengah jalan waktu itu tidak membolehkan, akhirnya kita putus untuk TPA tidak dijalankan. Tapi kalau nanti regulasinya memang mengizinkan, kami akan gelar TPA. Itu pun juga melihat kondisi APBD kita. Yang perancangnya adalah yang di sebelah kiri saya ini. Nah, itu Pak Eri. Oke, sifatnya ini bukan janji ya. Golek saya janji ditagih. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada pertanyaan lagi, kami persilahkan. Terus masalah yang ini Pak, keberatan menentukan terbaik dari 100 siswa Pak. Bapak Ibu, saya pikir tidak harus saya yang memandu bagaimana cara menentukan 5 terbaik di sekolah panjenengan. Yang pasti, sebelum panjenengan menentukan 5 terbaik, panjenengan harus mempunyai regulasi yang jelas yang dituangkan dalam keputusan kepala sekolah. Itu yang pertama yang harus dibangun. Jadi ada regulasi keputusan kepala sekolah tentang kriteria terbaik 1, 2, 3, 4, dan 5 di sekolah panjenengan masing-masing. Dan juga berpedoman pada DKN yang insya Allah sudah diinisiasi oleh bidang pembinaan SD. Kata kuncinya Bapak dan Ibu, penentuan terbaik 1, 2, 3, 4, 5 itu merupakan satu proses panjang. Tidak hanya bisa diambil di akhir. Ya. Artinya diambil di akhir itu hanya berdasarkan nilai ujian sekolah yang saat darurat COVID ini ujian sekolahnya bentuk penugasan. Tentu saja tidak hanya diambil dari nilai ujian sekolah, tetapi juga melibatkan nilai-nilai proses yang sudah tergambar di rapot. Nah, kalau kita membaca, ini agak menyimpang ya, agak menyimpang. Di dalam peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pedoman belangko ijazah dan pengisiannya. Insya Allah nomor 5 tahun 2020. Itu kita cermati bahwa di belangko ijazah pada pengisian nilai bagian belakang itu hanya ada 1 kolom. Ya, 1 kolom dan judulnya di kolom itu adalah nilai ujian sekolah. Ya, di judulnya itu nilai ujian sekolah. Mohon izin nanti kalau saya salah, yang teman-teman SD mencermati yang belangkonya SD. Kebetulan saya tadi mencermati belangkonya SMP. Itu tertulis NUS, nilai ujian sekolah. Pemikiran kita, nilai ujian sekolah yang saat ini dijalankan adalah nilai ujian sekolah bentuk penugasan.
Tetapi dalam penjelasan di peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud itu, nilai ujian sekolah itu diperoleh dari rata-rata. Nilai rapot semester, kalau SD itu insya Allah mulai kelas 4 kalau nggak salah. Dan hasil ujian sekolah. Jadi NUS itu diperoleh dari nilai rata-rata rapot dan hasil ujian sekolah. Nah, kalau kita salah di dalam mengapresiasikan peraturan itu, maka kita akan terjebak bahwa yang dimaksud NUS di dalam peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian itu bukan NUS, bukan nilai ujian sekolah yang sekarang kita garap dengan bentuk penugasan, tetapi merupakan rangkaian dari penilaian dari nilai rapot dan nilai atau hasil ujian sekolah. Nah, sekiranya itu ada dasar pedoman yang kita pakai sebagai rujukan, maka tidak ada salahnya panjenengan membuat keputusan untuk perengkingan itu mendasarkan pada peraturan Sekjen Kemendikbud itu. Ini barangkali seperti ini. Ini bukan pedoman Bapak ya, tapi ini merupakan satu gambaran saja yang pasti dalam menentukan peringkat atau terbaik 1, 2, 3, 4, 5, panjenengan harus membuat kriterianya yang dituangkan dalam keputusan kepala sekolah. Itu penting sebagai dasar. Itu tambahnya Pak Rendra. Oke, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu yang kami hormati, masih ada pertanyaankah untuk sore hari ini? Dari Kecamatan Jombang, bagaimana? Dari Kecamatan Kudu? Dari Kecamatan Kudu atau dari MI? Mungkin ada yang dari MI Kecamatan Jombang maupun Kecamatan Kudu, kami persilahkan yang ingin bertanya. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti di samping ada sosialisasi seperti ini, nanti kita juga sertakan video tutorial ya, video tentang Juknis PPDB, kemudian video tutorial bagaimana cara mendaftar ke SMP oleh peserta didik, kemudian video tutorial juga bagaimana cara upload data, bagaimana cara mengupload sesuai dengan ukuran, ya, ukuran yang diminta oleh aplikasi. Nah, nanti akan kita sertakan sehingga nanti memudahkan panjenengan semua untuk mensosialisasikan kepada orang tua siswa atau wali murid. Mungkin hari ini kita cukupkan sekian. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan yang diinginkan, silahkan dicatat, kemudian dikirim ke Wilker, oleh Wilker nanti tolong dikirim ke bidang SMP. Ya, bisa melalui WA ke saya atau langsung ke SMP, bidang Gedung C, bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Bapak Ibu yang kami hormati, acara hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas atensinya dan kami sebagai host mohon maaf. Monggo Pak Agus untuk penutupan. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Menyambung dari yang disampaikan Pak Rendra, pada siang ini kami mohon maaf dan terima kasih telah menyita waktu, tenaga, dan pikiran panjenengan. Yang kondisi jam-jam sekian ini untuk orang berpuasa itu insya Allah enak-enaknya tidur. Mungkin begitu, tapi ibu-ibu nggak setuju ini. Ibu-ibu itu mempersiapkan untuk berbuka ini biasanya. Biasanya. Yang nggak biasa kan berarti tidur. Tapi hari ini panjenengan harus mengikuti telekonferensi untuk sosialisasi PPDB bersama kami di Dinas Pendidikan. Untuk itu sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu panjenengan. Yang kedua, mohon izin pada panjenengan semuanya, informasi yang kami sampaikan sedapat mungkin sebagai bentuk kepanjangan tangan Dinas Pendidikan kepada masyarakat wali murid khususnya,
mohon bantuan panjenengan untuk bisa menyampaikan itu kepada wali murid yang akan menggunakan jalur PPDB atau pendaftaran PPDB online itu untuk masuk SMP negeri di Kabupaten Jombang. Khususnya pada periode pendataan, jangan sampai ada siswa yang tidak tahu, yang akhirnya tidak mengunggah atau mengupload dokumen utama maupun pendukung yang dimiliki. Ini mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya, bantuannya untuk menyampaikan itu kepada orang tua atau wali murid. Dan ketika kita temukan wali murid yang tidak mempunyai fasilitas untuk online PPDB, kami harapkan operator sekolah di bawah komando Bapak dan Ibu semuanya bisa memberikan fasilitasi untuk itu dengan catatan tetap memperhatikan protokoler kesehatan COVID-19. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat di dalam suasana yang saat ini dalam pandemi COVID. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sukses selalu. Ya.